Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febiana Tantanaka dengan RP 15/2024/017 kelas BB. Di sini saya akan membuat codingan Python quiz PEMDAS, pemrograman dasar. Video ini direcord pada tanggal 11 bulan 10 2020. tes. Oke, jadi kita buat ini ada quiz. Ini disuruh menginput nama, tekanan darah sistolik, tekanan darah diastolik, denyut nadi, dan udah itu doang. Ini kita harus pakai if, elif, dan else jika tekanan darah sistolik atau diastolik bla bla bla. Kurang lebih seperti ini ya. Oke, pertama kita input dulu nama input. Di input kita pakai seperti ini, masukkan nama pasien, misal ini, dan di sini ada distolik dulu ya, distolik dengan INT, pakai INT karena kita masukkan angka input dan kanan darah distolik ini aja. Oke, lanjut ke diastolik, kayak yang itu juga, input untuk memasukkan ini ya, masukkan nilainya, input kanan darah diastolik. Darah diastolik. Selanjutnya kita masukkan denyut nadi, kita masukkan aja nadi. Oke. Kelihatan ya. Lanjut, di sini ada nadi untuk menginput denyut nadinya. INT input denyut nadi. Ini cukup. Nah, sekarang kita masuk ke ini ya, if-nya. Jika tekanan darah sistolik dan lain-lain ini, berarti kita if dulu. If sistolik di sini ya, jika tekanan darah di sistolik lebih dari 180 atau diastolik, berarti kita pakai or. Sistolik lebih dari 180 or diastolik lebih dari 120, maka print rekomendasi pasien untuk segera mencari bantuan medis karena ini merupakan krisis hipertensi. Ya, berarti kita print ini aja. Krisis hipertensi.
segera cari bantuan medis. Versi ini cukup. Kita di sini pakai elif. Di elif ini jika tidak dalam keadaan. Oke. Elif sistolik lebih dari 140 or diastolik lebih dari 90. Print sarankan untuk konsultasi dengan dokter mengenai hipertensi. Kita segera konsultasi dengan dokter. Ini cukup. Ini elif lagi. Nah, jika sistolik antara 120 dan 139 ya sistoliknya. Itu elif sistolik antara 120 berarti lebih dari sama dengan 120 n sistolik kurang dari sama dengan 139 or kita pakai or lagi karena di sini ada diastoliknya juga antara 80 dan 89 ya. Diastolik lebih besar sama dengan 80 n berarti ya. Oh ya, n harusnya n ya. N diastolik kurang dari sama dengan 89, maka print ini apa keterangannya? Beritahu pasien bahwa mereka berada dalam kategori prehipertensi. Ini yang kemarin ya. Print F berarti beritahu pasien bahwa mereka dalam keadaan hipertensi. Sedang dalam keadaan hipertensi. Lebih baik kategori sedang dalam kategori prehipertensi. Oke. Selanjutnya, jika sistolik di bawah, oke, jadi kita di sini alif lagi sistolik kurang dari 120 or diastolik kurang dari 80 maka print tekanan darahnya normal, berarti print tekanan darah normal. Sebenarnya sini cukup. Oke, kita lanjut ke ngecek nadinya. Berarti gimana? Else.
Hmm. Atau mungkin di sini nggak usah pakai ini. Jadi kita langsung else aja. Ini tekanan darah normal. Berarti kalau misalnya kita input eh, mending kita coba aja dulu. Di sini kita ketik Python quiz.py dengan masukkan nama pasien, misal Fabian nama saya. Karena dari sistoliknya misal 170 deh. Dan tekanan darah diastoliknya 93 misal. Jadi tadinya kita masukkan 100. Segera konsultasi dengan dokter. Apakah oh iya benar, karena kita kan di sini berada di sini angkanya. Terus sudah benar. Kalau misalnya kita coba dengan pasien bagian dari sistoliknya lebih kurang dari 120 ya. Coba di sini. Di bawah 120. Dan oke. Berarti misal 118 saja. Sini di bawah 80 berarti 178 78. Ini tadinya 100 misal. Standar normal oke. Cukup seperti itu. Berarti sekarang kita masuk ke denyut nadi ya. Kita ketik lagi if nadi. If nadi lebih dari 100 bpm. Ya, ya benar. Lebih dari 100 maka print S kondisi kesehatan jantung segera periksa kondisi kesehatan jantung. Elif. Ini kita masukin elif lagi. Nadinya di bawah 60. Elif nadi kurang dari 60 maka print di bawah 60 sarankan untuk memeriksa apakah ada gejala lain yang mengiringi bradikardia. Periksa apakah ada gejala lain yang mengiringi kardia. Kita copy aja biar cepat. Cek apakah ada gejala yang mengiringi kardia. Sekarang kita masuk ke elif lagi. Kalau misalnya denyut nadinya di antara 60 dan 100 berarti nadi lebih dari sama dengan 60 dan n nadi kurang dari sama dengan 100 maka in f beritahu pasien bahwa denyut nadi mereka normal. Denyut nadi
normal. Terus kayak gini tuh bisa juga ininya kita ganti jadi else ya. Cuma kita cek dulu aja. Cek. Kita masuk sini. Sekarang kesian standar sistoliknya misal 170, 100 di sininya 65, 65. Segera konsultasi dengan dokter, tapi denyut nadinya normal. Oke, kita coba deh. Ini kita ganti jadi else. Control set. Pasien bagian transistoriknya 170, 100. Denyut nadinya 670 deh. Denyut nadi normal. Oke. Jadi pakai elif bisa atau mau pakai elif dan keterangannya juga bisa ya. Mau kita pakai elif doang. Elif aja deh. Oke. Kayaknya azan maghrib dulu, jadi kita pause. Kita lanjut lagi. Kita baru sampai elif ya. Elif nadi. Nah, itu nyampe sini berarti kita masukkan ke dalam case 2 pada fungsi switch yang sudah dibuat. Nah, di sini saya nggak tahu gimana caranya dan saya juga sebenarnya kurang paham. Saya ngelihat dari PPT yang punya Bapak Dias di satu ini sini ada match case. Mungkin maksudnya kita buat ini dulu pertama. Tapi kita coba aja dulu karena jangan takut untuk mencoba. Kita masukkan aja dulu case ini. Case sama dengan case 2. Lalu di bawahnya di sini ada match next case di mana case pertama ya jangan case deh, misal kayak opsi mungkin. Coba opsi aja, opsi 2. Match opsi case pertama gini. Di sini harusnya ada print masukkan apa ya di match di case pertama ini, karena di sini kita disuruh masukkan ke dalam case kedua. Jadi case pertamanya ini kita sebut saja misal tidak valid. Yang kedua kita masukkan case 2. Sini kita print oh iya, sebenarnya kita ini disuruh pakai while ya ternyata. Kita masukin apa nih? Mungkin while dulu. While i mungkin i kurang dari 3. While i kurang dari 3. Di sini in kan nama
Ya, lebih dari 5. Kalau dilihat dari punya bapak ini seperti ini, berarti apa ininya dihapus nih? Di sini kita pakai di print pi tambah sama dengan 1 mungkin. Oh, ini kurang, kita tes dulu guys, kita tes dulu. Jadi kita tes, lalu kita kan misal nama kalian misalnya 10 atau 10, jadi tadinya 78 misal. Name error quiz line di sininya berarti name is not defined, did you mean ID? Coba cek dulu deh. Oh, ini ininya kita belum ini ya. Di sini kita opsi gitu, juga sih. Fitur konsultasi, masukkan data pasien. Coba kita pindahin ke bawah, ke while ya, jadi dia ada di sini. Tapi coba apa sih? Oh, kita belum print ya. Ini print hasilnya, coba. Gimana ya? Input data hasil, udah cobain dulu aja. Malah ini session lost. Display line 1 modul in systolic, name systolic is not defined. Kita coba dulu.
Kayaknya karena kan di sini tambahkan while untuk mengulang nama sebanyak 3 kali. Gimana itu? Oke guys, jadi tadi ada masalah di mana videonya di pertengahan itu kayak apa ya, error patah-patah gitu. Mungkin tadi sempat saya stop record karena azan maghrib, jadi saya sempat pause record dulu, dan setelah lanjut record ternyata saya baru tahu videonya ini mengalami apa ya, kayak crash gitu. Jadi tapi intinya di sini saya sudah menyerah dengan codingan seperti ini. Dan hasilnya tidak ada coba. CMD-nya sudah saya push tadi. Kita tes dulu aja CMD. Python quiz.py. Kita masukkan saja random Fabian. Misal ini 123 question keduanya misal email, misal ini 12 aja lah, atau satu. Question ketiga misal 456. Jadi saya bertanya segera. Nah, mungkin masalahnya di sini ya. Di sini cuma outputnya tuh cuma satu doang. Mungkin yang dihitungnya tuh yang ini, si yang dihitungnya tuh cuma pasien ketiga doang, yaitu si Heru. Dan sisanya itu tidak diperiksa. Nah, saya bingung di situnya seperti bagaimana. Jadi ya begitulah, mungkin karena memang belum diajarkan dan juga pengetahuan sayanya kurang, jadi seperti itu. Ujungnya kita seperti ini, dan ini juga saya nggak tahu sih ini buat apa, opsi sama dengan 2. Kita hapus dulu aja coba. Match opsi case 1 case 2. Saya mengikuti yang dari ini ya, yang dari PPT untuk match case nya. Nah, match opsi, coba kita save dulu aja dan kita coba lagi. Opsi is not defined, ya berarti di sini harus ada opsinya ya. Kalau misalnya kita opsinya 1, apa yang bakal terjadi? Systolic is not defined. Kalau opsinya 1 seperti itu, tapi kalau opsinya 2 coba. Oh, bisa ya, berarti kita memilih opsi 2, yaitu case 2. Maka dari itu dia masuknya langsung ke sini, dan di sini langsung di input seperti itu. Dan ini untuk sistolik dan distoliknya seperti biasa saja, seperti if elif dan else pada umumnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.